Sejak menahan imbang Australia di GBK beberapa bulan yang lalu, timnas Indonesia terus mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pemain-pemain keturunan baru didatangkan, tujuannya jelas agar Indonesia bisa tetap bersaing di sisa laga babak round 3 ini. Dan melihat peluang Indonesia ke Piala Dunia semakin terbuka lebar, serta gabungnya sejumlah pelatih kelas dunia seperti Patrick Kluivert, Danny Lanzat, hingga Alex Pastoor, semakin membuat para pemain keturunan yang selama ini sulit didapatkan kini mulai membuka diri. Dan bergabungnya oleh Romani serta Trio Enjoy menjadi bukti nyata keseriusan PSSI untuk mengamankan satu tiket ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, Australia yang tak bisa tampil dengan kekuatan penuh melakukan segala cara agar Indonesia tak nyaman selama di Australia. Hal itu bisa kita lihat saat para pemain kita mendapatkan fasilitas yang kurang memuaskan. Timnas Indonesia benar-benar sudah menuju era baru. Nggak usah munafik atau sebagainya soal naturalisasi. Selain itu, hal yang normal dalam sepak bola. Toh pemain yang ada terbukti nyata memiliki darah Indonesia. Sehingga sebutan naturalisasi sejatinya hanya layak disematkan di era kegelapan saat dipimpin oleh Pak Johar Arifin. Sisanya ya diaspora atau keturunan. Terlebih secara kualitas, maaf nih. Para pemain yang main di Eropa emang levelnya masih di atas dari pemain yang main di Liga 1. Ya intinya, selama naturalisasi itu mengarah pada kemajuan timnas Indonesia, kenapa enggak? Kan gitu. Dan kalau udah ngomongin timnas level senior yang dinilai adalah kualitas, sesimpel itu. Nah, sebagaimana kita tahu, kalau pemain keturunan baik yang sudah sah jadi WNI atau yang sedang diincar, kebanyakan dari Belanda. Mungkin hanya Elkan Bagot, Emil Audero, dan Jordi Amat yang gak punya darah Belanda, sedangkan sisanya ya Belanda semua. Termasuk para pemain grade A yang baru-baru ini bergabung, seperti Joy Pelupessy, Dean James, Ole Romani, Kevin Dix, hingga Mads Huijgers. Atau pemain incaran PSSI yang sampai saat ini masih dalam pemantauan seperti Miliano Jonathans, Ian Madsen, dan Jayden. Intinya bila semua beres, maka Indonesia jelas bakal memiliki kedalaman skuad yang Eropa banget. Dan itu jelas akan membuat kekuatan Indonesia bisa lebih diperhitungkan di level Asia. Dan sekarang aja skuad Indonesia sudah top banget loh, bahkan boleh dikatakan lebih mewah dari skuad Australia. Bahkan saat melihat skuad mewah Indonesia saat ini, membuat pelatih Australia makin pesimis, dan itulah membuat mereka memberikan fasilitas yang terbilang kurang ngajeni untuk para pemain Indonesia. Seperti bus yang kursinya kurang, hingga Nathan Chow harus berdiri, hingga lampu utama bus mati sebelah. Iya, mereka kayaknya emang sengaja membuat para pemain merasa tak nyaman selama berada di Australia. Sementara itu, dengan bergabungnya Patrick Kluivert serta deretan asisten pelatih dari Belanda, jelas akan memberikan warna baru di skuad timnas Garuda Merah Putih. Indonesia akan memainkan permainan berbeda ketika bermain di GBK beberapa bulan yang lalu. Dan bergabungnya pemain seperti Martin Pas, Kevin Dix, Mads Huijgers, Ole Romani, dan Trio Enjoy akan membuat skuad Indonesia makin komplit. Bahkan pada 20 Maret mendatang, Patrick Kluivert akan menurunkan full squad terbaiknya. Dan itulah yang membuat pelatih Australia dituntut oleh para legenda dan fans sendiri untuk tak meremehkan kekuatan Indonesia.
Dia seorang profesional, dia pelatih hebat, bahkan orang yang lebih baik lagi. Dan dia akan diuji, karena itulah sifat dari pekerjaan ini. Dia memiliki kumpulan pemain berbakat, tetapi jika melihat tim seperti Timnas Indonesia dan Arab Saudi, negara-negara di Asia ini sejajar, bahkan beberapa lebih baik. Dan itulah kenyataan sepak bola saat ini. Jadi, saya mendoakan yang terbaik untuknya. Dia pelatih yang baik dan orang yang baik. Dan butuh waktu untuk menerapkan gaya bermainnya serta mengenal tim. Karena waktu bersama para pemain sangat terbatas dan tidak banyak waktu latihan. Tapi dia akan memaksimalkan apa yang ada dan semoga dia sukses, ucap Cahill dilansir dari The Roar yang mengutip dari Australian Associated Press. Lebih lanjut, apa yang menjadi kekhawatiran Cahill sejatinya sudah pernah ia sampaikan bahkan sejak tahun lalu, di mana ia yang melihat perkembangan timnas Indonesia sejak di Piala Asia. Memang merasa tim ini bakal punya potensi menjadi masalah baru bagi tim-tim besar Asia, sebab kerangka tim yang dibentuk berdasarkan pemain muda plus keturunan. Benar-benar dirasa adalah komposisi yang sangat pas. Ini bukan seperti sepak bola pada zaman saya dulu. Ini gila, tapi ini akan menjadi lebih baik. Setidaknya dalam 5 tahun ini akan menjadi besar. Saya tidak tahu apakah ini akan menolong liga lokal, tapi mereka berinvestasi. Mereka melakukan hal besar dengan banyak pemain muda, kata pemilik 108 caps dan 50 gol untuk Australia itu. Sependapat dengan tim Cahill, pelatih Irak Jesus Casas juga ikut menyoroti perkembangan pesat timnas Indonesia. Ya, sejak Indonesia dikalahkan oleh Irak dalam 3 pertemuan terakhir, Indonesia terus mengalami peningkatan performa yang luar biasa. Mereka kini jauh lebih kuat dan dia juga percaya serta yakin kalau Indonesia bisa menjadi kejutan di sisa laga babak round 3 ini. Irak dan Indonesia mempunyai karakteristik yang serupa. Yang paling menonjol adalah mereka punya pemain di Eropa dan performa mereka terus meningkat. Ini akan menjadi pertandingan yang jauh lebih sulit bagi Australia karena mereka akan melawan tim yang diisi banyak pemain Belanda, ucap pelatih asal Spanyol tersebut. Sementara itu, melihat perkembangan pesat timnas Indonesia, media-media Irak beberapa hari terakhir bahkan menyoroti skuad Indonesia jelang menghadapi Australia. Mereka juga membandingkan skuad Indonesia yang punya market value 3 kali lipat lebih tinggi dari skuad Irak. Bahkan skuad Indonesia di bulan Maret ini jauh lebih tinggi dari Australia, Bahrain, dan juga Cina. Wajar aja kalau tim-tim Asia kini mulai menaruh respect kepada Indonesia. Dan terlepas dari apapun hasilnya nanti saat melawan Australia, kita tetap memberikan dukungan penuh. Jika tak mampu mencuri poin dan gagal amankan 1 tiket langsung sesuai target awal, bisa amankan 1 tempat di peringkat 3 atau 4, lalu berjuang habis-habisan di babak round 4.